Roti berkonsep artisan mencuri perhatian penikmat kuliner, mulai dari cara pembuatan hingga tekstur dari hasil roti. Diolah dengan teknik tradisional, roti artisan dinilai memiliki cita rasa dan kualitas terbaik. Koresponden Roni Satria mengajak Anda menjajal roti berkonsep artisan di salah satu restoran di Jakarta Barat. Rupa yang merekah, warna coklat keemasan, menjadi wujud buah karya jari jemari sang artisan. Mereka tak mengejar kesempurnaan. Ada sejumput kepuasan dari cerita di balik sepotong roti. Roti berkonsep artisan mengutamakan produksi dengan kesegaran tinggi. Diramu dengan teknik tradisional, cukup dengan formulasi ringan hanya dengan tepung, garam, air, dan ragi. Roti artisan punya penyerapan air yang tinggi dan melalui proses fermentasi yang lebih lama dibanding roti biasa. Starter sourdough atau levain dikenal dengan istilah ragi alami. Ialah yang memegang peranan penting dalam pembuatan roti artisan. Campuran ragi, bakteri asam laktat, tepung, dan air digunakan untuk membuat starter. Starter berfungsi membantu roti mengembang dan mendapatkan rasa asam yang khas. Perlakuan terhadap adonan sourdough ibarat mengeloni anak. Fase demi fase harus hati-hati dan membutuhkan ketelitian. Untuk dia menjadi suatu adonan ya, prosesnya tuh panjang, ya kan? Prosesnya tuh dari gandumnya awalnya dari tumbuhan gitu kan, tumbuhan yang hidup banget gitu. Terus digerus, dijadiin tepung, dibunuh gitu ya, beneran dibunuh banget lagi gitu kan. Dijadiin tepung sampai kering, hanya untuk kita fermentasikan. Proses fermentasi itu kan kita menghidupkan dia lagi sebenarnya. Kita bangkitkan dia lagi menjadi sesuatu yang sangat hidup gitu kan. Takaran setiap bahan harus benar-benar presisi. Proses hidrasi adonan memastikan tingkat kekenyalan adonan pun tidak boleh terlalu basah ataupun terlalu kering. Berikutnya adalah proses laminating. Sourdough laminating merupakan proses peregangan atau menarik-narik adonan. Sebuah teknik yang tentu saja tak mudah. Chef, katanya nih, seninya tuh justru di sini. Ya nggak sih? Iya. Seni seorang baker itu untuk memainkan saat laminating ini ya, di situ Iya, artnya ini proses yang paling sulit sebenarnya. Yang paling sulit. Sebenarnya harusnya lama, kalau bagus. Kita seperti saya tadi bilang, lama lebih baik. Topping hanya satu kali, sisanya hanya laminat. Ntar dia akan tercampur dengan sendiri. otomatis. Pada saat tabling atau pembentukan gundukan adonan atau loaf, Lipat. ukuran loaf disesuaikan dengan baneton atau keranjang sourdough. Untuk baneton berdiameter 20 cm, berat adonan sourdough setidaknya di kisaran 600 gram. Oke, ya. Tarik. Ya. Lipat. Heeh. Iya. Tarik lagi. Udah cukup, udah Oke. cukup. Oke. Cukup. Ini kan lebih basah kan? Ya. Kita masukin ke dalam. Usai diletakkan di baneton, adonan kemudian didiamkan di suhu normal 24 hingga 26 derajat Celcius. Faktor suhu sangat berpengaruh terhadap proses mekar adonan. Terlalu panas bisa membuat ragi mati dan sulit mengembang. Ya. Oke. Kita taruh. Ini tadi. Iya, taruh. Kita tunggu sampai besokannya. Sampai besok. Ya. Kita bisa bilang oke, selamat tidur gitu ya. Bisa, boleh. Karena dia mau tidur dulu semalaman. Selama 18 jam. 18 jam. Biasanya kita ngontrol dengan ngontrol suhunya dari es batu. Oh. Ini cilantro. Aspek waktu menjadi hal penting untuk menciptakan roti dengan kualitas premium. Bagian atas adonan sourdough dirobek atau istilahnya painting, yang bertujuan memberikan efek merekah saat pemanggangan. Ya. Sambil dipegang tangan kirinya sini. Tangan kiri di sini? Ya. Ya. Yang kenceng, agak kenceng dikit. Oke, ini Bu.
agak miring, sorry. Oh, sorry. Adonan kemudian dipanggang dalam suhu 250 derajat Celcius. Oke, kita coba ya. Berarti Ya, udah benar ini ya? di dalam ya. Iya. Oh, yang ini bagian dalam. Oke. Ya. Benar, Chef? Hati-hati ya, panas soalnya. Iya. Nih, lepas dulu. Lepas dulu. Masukin, kita dorong. Nih, dorong. Ya, udah. Ya, terus. Ya, Ah, nice. tutup. Oke. Bantu steam. Ini steam. Ini steam. Jangan terlalu dekat ya. Yap. Steam, silakan. Pencet Ini? yang hijau ya. Ya. Lihat bunyi. Oven yang didesain menyebarkan uap atau steam menjadi kunci dalam menciptakan efek crunchy atau keras renyah di bagian kulit roti, namun tetap lembut di bagian dalam. Artisan itu yang membuat sesuatu itu pakai feeling. Jadi barang jadinya ada soul-nya gitu loh, ada jiwanya gitu loh. Bukan cuman sekedar roti yang kayak tadi Mas Roni bilang pabrikan, jadi dibuat mesin gitu kan, jadinya bentuknya roti sama semua gitu. Semuanya beda-beda, hampir nggak ada yang seragam, karena ada jiwa untuk membuat satu itemnya gitu, per item, bukan yang massive production gitu. Karakteristik tampilan artisan bakery memiliki rupa rustic atau bergaya pedesaan, serta punya akses serpihan tepung di atasnya. Sourdough yang sudah jadi pun bisa diolah menjadi beragam hidangan. Misalnya clam chowder with bread bowl dan grilled steak sandwich. Makanannya adalah sup yang isinya clam atau kerang yang bersama sayur-sayuran yang cream base isinya. Nah, sourdough-nya ditaruh di? Sourdough-nya ini menjadi bowl, jadi Wah, mangkuknya. Iya. Jadi mangkuk. Jadi gede banget ya pastinya ya. Oh, sangat kenyang. Oh. Kenyang banget pasti. Di dalam sininya. Prosesnya sederhana. Sup kerang yang creamy disajikan bersama potongan kentang dan wortel. Kemudian dituang di atas sourdough yang sudah dipotong seperti membuka batok kelapa. Saran penyajian oleh Chef Michael, sup dicocol dengan roti sourdough. Sup meresap dengan mudah karena tekstur lembut di dalam sourdough. Sensasi asam sourdough yang segar bercampur dengan creamy dari sup kerang. Saya suka kalau kita makan kerang, itu yang kenyal kan. Kadang ada kalau kita makan kerang yang udah terlalu lembut juga nggak enak. Bener. Atau yang Terlalu hancur atau terlalu kenyal atau terlalu keras juga nggak enak gitu. Karena kita bukan pakai kalengan atau bukan apa, kita pakai fresh clam. Betul. Ini yang tadi saya bilang saya mau nyari kerangnya, saya mau nyari clamnya gitu, dan ternyata makanya langsung saya speechless gitu. Wow. Sementara grilled steak sandwich berupa potongan daging sirloin Australia yang dibalut sayuran dan bawang bombay. Sourdough yang telah dipotong menjadi lapisan sandwichnya. Yoi. Tuh dagingnya aja udah Nongolnya. nongol, udah kayak ayo eat me katanya udah minta Daging dimakan pilihan. dari, ya kan? Ini berarti saya cocol aja lah ya. Cobain dulu sebelum. Oh, oke. Saya coba Original sebelum. flavornya dulu. Original flavor. Ya. Saya tak menyangka dengan tampilan sandwich yang sederhana ternyata cukup membuat saya tercengang. Sekarang saya pakai sausnya. Iya, mustard. Mustard sauce. Ini kalau udah makan, Rame di mulut tuh rame. Iya. Ya kan? Ya kan? Ini yang bikin makin tadi original, tadi chef bilang coba original dulu. Oke. Udah kegigit, udah yang oke. Kasih masternya. Boom. Kawin. Iya, Dia kawin. bener. Akan berbeda bila steak disajikan sendiri. Rasa daging mungkin tidak jauh berbeda dengan steak pada umumnya. Namun karena berpadu dengan sourdough yang asam gurih, ditambah cocolan saus mustard, sensasi asam roti semakin memperkaya cita rasa sandwich. Roni Satria, Septiadi Pradana, Jakarta.